selanjutnya ini adalah acara yang sangat istimewa karena sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan pidato politik yang akan disampaikan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Kepada Mas Gibran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, para tokoh, senior-senior, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Bahagia sekali rasanya saya berdiri di depan teman-teman semua. Pak Prabowo dan saya sangat peduli dengan masa depan Indonesia. Dan masa depan Indonesia itu dimulai dari hari ini, harus dimulai dari kita, dari orang tua sampai anak muda, yang harus dipahami bahwa sekarang bangsa kita memiliki momentum dan kesempatan yang amat luar biasa untuk dapat melompat jauh menjadi bangsa Indonesia yang lebih maju, yang lebih berdaulat, yang lebih kuat untuk memenangkan persaingan masa depan. Momentum serta kesempatan besar ini tidak akan datang dua kali. Dan hanya bisa kita raih jika kita saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling membela sebagai satu bangsa Indonesia. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation enggak? Ada yang ngerti SGIE enggak? Yang ngerti saya kasih jaket saya. Ada yang mau jawab enggak? Greenflation itu apa? Coba MC pilih salah satu coba. Greenflation, SGIE. Saya kasih jaket yang kemarin kita pakai pada waktu debat. Kemarin nonton debat semua ya? Baik. Oke, ini ternyata yang dipilih, silakan Masnya boleh sebutkan namanya dan jawabnya silakan langsung boleh kepada Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran izin menjawab, greenflation merupakan kesiapan kita bagaimana nanti jika nanti kita sudah menerapkan ekonomi hijau, bagaimana kita dapat menghadapi kenaikan-kenaikan harga yang didampakkan oleh transisi ekonomi hijau tersebut. Oke, namanya siapa Mas? Nama saya Pramanda. L. Oke, ukurannya langsung ditanya, oke? Gimana? Oh, boleh nanti dikasih. Oh, mau selfie dulu boleh? Silahkan. Jangan sirik yang lainnya ya. Oke, boleh. Ini mau langsung diberikan oleh Mas Gibran. Boleh, silakan. Oke. Mas, salaman dulu Mas. Salam dulu. Silakan.
Ah, luar biasa. Oke. Nah itu lihat anak muda aja bisa jawab. Teman-teman semua, yang saya sebutkan tadi itu sama sekali bukan topik yang receh. Setuju nggak? Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, ekonomi digital, yang kita bicarakan ini adalah unsur yang sangat penting dalam menciptakan ekonomi baru. Inovasi, teknologi memungkinkan semua profesi, baik itu petani, nelayan, pengrajin, pekerja pabrik, pengusaha UMKM, bisa menjalankan pekerjaannya secara lebih smart dan lebih produktif. Ekonomi baru ini merupakan kesempatan besar dan harus terus kita manfaatkan peluangnya agar pertumbuhan perekonomian rakyat semakin pesat dan meningkat. Dari desa sampai ke kota, dari Aceh sampai Papua, akan semakin sejahtera dengan potensi ekonomi baru. Saya yakin UMKM kita siap menyambut dan mendapatkan peluang dari ekonomi baru. Saat ini saja kita sudah memiliki 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Dan yang lebih penting lagi, sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan. Ibu-ibu, para pahlawan ekonomi keluarga. Ditambah adanya fasilitas dukungan modal, dukungan teknologi, kemudahan berusaha, seperti dengan online single submission atau OSS, sehingga usaha rakyat akan semakin mudah perizinannya. Maka dari itu, untuk anak muda yang mau berusaha, kami akan bantu dengan program kredit startup milenial. Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak boleh pasrah hanya menjadi pasar. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi bangsa yang produktif, unggul, dan mampu mengambil banyak peluang baru ke depan. Investasi penting bagi bangsa kita ke depan. Mengelola sumber daya alam dengan baik, mengembangkan teknologi, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Hal yang tadi saya sampaikan tidak akan bisa kita raih tanpa hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kita mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang bernilai ekonomi tinggi. Hilirisasi membuka peluang yang sangat besar dan luas dari hulu ke hilir untuk rakyat Indonesia. Hilirisasi akan memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi, kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Hilirisasi
harus terus diperluas. Misalnya, nelayan bukan hanya menangkap ikan, tapi juga koperasinya mempunyai cold storage, pasar ikan, serta pabrik olahan sampai kemampuan ekspor. Demikian juga dengan sumber daya alam kita, sumber daya pertanian, perkebunan, kelautan, hingga hilirisasi digital. Hilirisasi digital memerlukan anak-anak muda yang ahli di bidang data scientist, AI researcher, video game designer, UX designer, robotic engineer, blockchain engineer, machine learning engineer, fintech, cyber security, dan lain-lain. Manfaat hilirisasi juga akan dapat menciptakan tenaga kerja hingga 19 juta lapangan kerja dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang sangat luar biasa, khususnya untuk generasi milenial, generasi Z, kaum perempuan, dan juga kawan-kawan disabilitas. Maka dari itu, hilirisasi akan berhasil jika kita sebagai manusia Indonesia mau terus mengasah skill atau kemampuan masa depan. Surplus SDM dengan usia produktif seperti ini adalah berkah yang besar untuk bangsa kita yang disebut bonus demografi. Dengan puncak pada tahun 2030 dan selesai pada tahun 2045. Tapi ternyata bonus ini datang bersama tantangan masa depan atau future challenges. Maka kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar, seperti antaranya makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan juga santri. Kesehatan dan gizi rakyat harus terpenuhi, karena kita juga menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Sebab 1000 hari pertama kehidupan itulah masa yang paling menentukan dan berpengaruh terhadap kecerdasan. Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus menurunkan angka stunting dan berkomitmen terus menyempurnakan upaya yang telah dilakukan. Hal yang penting ke depan adalah pendidikan yang relevan. Tantangan zaman now harus dijawab dengan solusi zaman now. Tantangan masa depan harus dijawab dengan solusi masa depan. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh harus dipastikan dapat meningkatkan kemampuan future skills yang mampu membuat anak-anak mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tantangan masa depan menjadi kesempatan masa depan. Disinilah juga peran infrastruktur yang harus terus dibangun untuk mempermudah aktivitas dan konektivitas masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di era dulu kita banyak bicara soal energi fosil. Di era sekarang kita banyak bicara soal energi baru terbarukan. Tapi Indonesia memiliki energi yang sangat luar biasa, yang jarang dibicarakan, yaitu energi anak muda. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan jalan bagi saya, mewakili anak-anak muda
Beliau adalah seorang patriot bangsa yang pengorbanannya pada Ibu Pertiwi tidak perlu ditanyakan lagi. Seorang teladan yang menyediakan dirinya untuk menjadi jembatan bagi generasi muda untuk mewujudkan masa depannya. Terima kasih Pak Prabowo. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sini, datang ke TPS, coblos nomor berapa? Coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.